Selamat datang di channel Zidan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita kembalinya. Ranker kelas SSS, chapter 3 sampai chapter 4. Cerita sebelumnya, Rokan berhasil mengalahkan Goblin level 2. Cerita berlanjut. Lalu muncul notifikasi sistem, Anda mendapatkan pencapaian yang tak mudah didapatkan. Anda berhasil mengalahkan lawan yang lebih kuat dari Anda. Anda berhasil mendapatkan title Born Fighter. Born Fighter normal. Anda berhasil mengalahkan musuh yang lebih kuat dari Anda karena kepercayaan dan bakat Anda dalam bertarung. Efek. Strength bertambah sebanyak 1. Rokan pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, memang seharusnya begini." Karakteristik dari game The Lord System pencapaian. Saat seseorang melakukan perlakuan yang luar biasa atau hampir mustahil, mereka akan dihadiahkan kenaikan stat atau bahkan kemampuan special. Cara biasa berburu monster untuk meningkatkan level adalah hal yang paling tidak efisien yang bisa kau lakukan di The Lord. Seperti dugaanku, tutorial tidak memberikan XP. Syarat penyelesaian tutorialnya sebenarnya cukup mudah. Syaratnya adalah, selamat dari serangan goblin di desa yang hancur ini. Yang perlu kau lakukan adalah menghindari goblin dan lari keluar desa. Selain tutorial ini sama sekali tak memberikan XP, tutorial ini juga terlampau sulit bagi player baru level 1 karena mereka harus bertarung tanpa henti. Lalu Rokan berkata dalam hati, "Tapi bagaimana kalau ada cara sebenarnya untuk menyelesaikan tutorial?" Lalu Rokan bilang, 2 bulan setelah perilisan resmi The Lord, seorang user eksentrik bernama Elkin muncul. Dia punya keraguan kenapa tujuan dari tutorialnya adalah bertahan hidup, bukan melarikan diri atau kabur. Apa semuanya tidak masalah selama kau selamat? Kalau begitu. Kemudian dia menemukan metode penyelesaian sempurna setelah ratusan kali percobaan. Hahaha, tentu saja ada yang seperti ini. Tentu saja. Aku mendengar dia mendapatkan hadiah yang luar biasa hebat. The Lord baru saja dirilis, dan satu-satunya yang tahu mengenai metode penyelesaian sempurna. Rokan tersenyum dan berkata, "Cuman aku." Di sisi lain diperlihatkan para goblin membantai para player dengan brutal. Lalu salah satu player lari ketakutan karena dikejar oleh para goblin. Lalu goblin itu ingin melemparkan tombaknya ke arah player itu. Tiba-tiba Rokan datang menyerang salah satu goblin tersebut dan melempar kapaknya ke goblin yang satunya. Lalu berkata, metode penyelesaian sempurna yang dia temukan adalah membantai semua goblin yang ada di desa. Dan kapaknya pun mengenai kepala goblin itu, lalu Rokan berkata, "Strike tanpa menyisakan satu pun." Sesuai metode tersebut, total ada 25 goblin yang menginvasi desa. Pilihan pertama adalah memisahkan dan mengalahkan mereka satu persatu. Bersembunyi dan menyerang tiba-tiba seperti ini bukan gayaku. Sejauh ini aku sudah membunuh 9 goblin sejauh ini. Tapi kemungkinan metode ini tak ada gunanya ke depannya. Saat jumlah goblin di bawah 15, bos mereka akan merasakan bahaya dan mengumpulkan semua goblin yang tersisa. Dengan begitu, mereka akan selalu bersama apapun yang dilakukan player. Sekarang, saatnya menggunakan metode kedua. Rokan masuk ke dalam toko dan dia duduk dengan nafas terengah-engah. Lalu notifikasi sistem muncul, Anda hanya memiliki 20% nyawa tersisa, fungsi tubuh Anda akan dibatasi. Sialan, kukira aku akan mati. Apa menghadapi sekali 3 goblin terlalu berlebihan? Lalu Rokan mengambil poison penambah darah. Anda menggunakan potion penambah darah, mengembalikan fungsi tubuh. Rokan berkata, "Wah, minum potion saat hampir mati memang paling mantap." Tiba-tiba Rokan mendengar teriakan dari luar dan berkata, "Suara apa itu?" Ternyata itu adalah Goblin Boss. Lalu Rokan memanggil Goblin Boss itu dan bilang, "Hei, sedang mencariku, muka sampah. Sini tangkap aku." Dengan marah Goblin Boss menyuruh pasukannya menyerang Rokan. Lalu Rokan berkata, "Majulah makhluk jelek. Aku sudah mempersiapkan ini khusus untuk kalian, monster jelek." Rokan meminum 2 poison sekaligus, yaitu poison kekuatan dan poison ketekunan.
Setelah meminum poison itu, Rokan berkata dalam hati, metode penyelesaian kedua, overgeared. Dan notifikasi sistem pun muncul. Anda menggunakan poison kekuatan. Kekuatan Anda bertambah 10 poin. Anda menggunakan poison ketekunan. Ketekunan Anda bertambah 10 poin. Tiba-tiba, Goblin menyerang Rokan. Lalu Rokan memukulnya dengan tangan kosong, hingga Goblin itu terpental ke dinding. Lalu Rokan menebas kepalanya dan berkata, selanjutnya, seketika itu para Goblin menyerang secara bersamaan. Dengan mudahnya Rokan membantai para Goblin. Setelah mengalahkan para Goblin, notifikasi sistem muncul. Anda meningkatkan title Natural Fighter. Rokan pun berkata, dan seseorang yang sering menggunakan sistem pencapaian akan bertambah kuat dengan kecepatan yang lebih cepat dari orang biasanya. Lalu sekali lagi muncul notifikasi sistem. Pencapaian yang mengejutkan. Anda berhasil menang tanpa henti melawan musuh yang lebih kuat dari Anda. Anda mendapatkan title Natural Fighter. Anda adalah orang pertama yang mendapatkan title ini. Pertama, Natural Fighter Magic. Bakat Anda membuat Anda bisa mengalahkan musuh yang levelnya 3 kali di atas Anda dengan mudah. Bakat Anda tersebut bisa dibilang pemberian dari surga. Anda adalah orang pertama yang mendapatkan title ini. Efek. Strength dan Dexterity meningkat sebanyak 3. Critical Rate meningkat sebanyak 5% saat bertarung melawan 5 musuh atau lebih. Sambil tersenyum melihat notifikasi tersebut, Rokan berkata, "Oh, aku juga dapat bonus karena pertama kali mendapatkan title?" Lalu dia bilang dalam hati, "Aku baru level 1 tapi kekuatan dan ketekunanku sudah di atas 13. Stats seperti itu normalnya diperoleh saat level 10. Lalu tanpa Rokan sangka, para Goblin datang menyerang lagi. Rokan pun berkata, "Apa kalian belum menyadari monster goblok?" Lalu Rokan menyerang para Goblin dan memenggal mereka semua. Rokan bilang, "Kalian bukan tandinganku." Tiba-tiba saja, Goblin Boss datang menyerang Rokan. Untungnya, Rokan bisa menghindari serangannya. Lalu muncul notifikasi sistem, Armored Goblin, level 15 Elite. Rokan tersenyum dan berkata, "Oh, aku lupa, masih ada kau, ha?" Kini Goblin Boss menyerang dengan beringas ke Rokan. Serangan itu masih bisa dihindari oleh Rokan. Tetap serangan bertubi-tubi menghujani Rokan. Lalu serangan Goblin itu berhasil mengenai pundak Rokan. Rokan dipukul mundur, lalu di dalam hati Rokan bilang, dia memang jauh lebih kuat dan cepat dari Goblin biasa. "Aku tahu dia berbeda, tapi Goblin tetaplah Goblin." Rokan tersenyum lalu dia kembali menyerang. Goblin Boss sudah bersiap menunggu dan memberi pukulan. Pukulan Goblin Boss bisa dihindari oleh Rokan. Lalu Rokan berkata, "Aku sudah mengatasi pola seranganmu yang sederhana itu, tolol." Lalu Rokan memberi serangan balik setelah menghindar. Serangannya mendarat tepat di Goblin Boss. Lalu Rokan bertanya, "Apakah berhasil?" Goblin Boss berbalik menatap tajam ke Rokan. Rokan terkejut melihat Goblin Boss yang bisa menahan serangannya. Lalu tiba-tiba Goblin Boss menangkap salah satu lengan Rokan. Goblin Boss berteriak, lalu membanting Rokan ke tanah. Notifikasi sistem muncul, Anda menerima 365 damage. Vitality Anda tersisa 20%. Rokan mundur, dia berkata, "Sial, masalahnya bukan kekuatan dan kecepatannya. Yang merepotkan dari Goblin Boss itu adalah pertahanannya terlalu kuat. Aku tak bisa mendaratkan serangan fatal dengan kemampuan dan senjata saat ini. Dan potion tadi cuma tersisa kira-kira 5 menit lagi. Baiklah, untuk sekarang persiapkan dirimu." Goblin Boss terdiam, lalu menatap ke arah Rokan. Rokan lari meninggalkan pertarungan, dikarenakan statistik dan senjatanya saat ini belum bisa menghadapi Goblin Boss. Goblin Boss heran melihat Rokan, lalu dia berteriak marah lalu mengejar Rokan. Rokan berhasil berlari dari kejaran Goblin Boss, tapi Goblin itu mencari keberadaan Rokan. Goblin Boss melihat ke arah satu rumah lalu dia tersenyum menakutkan. Di sisi lain, diperlihatkan Rokan sedang bersembunyi. Rokan melihat lengannya lalu berkata,
Sakitnya sialan. Apa rusukku patah? Game sialan ini kenapa rasa sakitnya dibuat realistis juga? Lalu Rokan mengeluarkan sebuah item berupa gulungan. Rokan berkata, sekarang, saatnya menggunakan item terakhir yang kudapat dari store. Anda menggunakan gulungan tahan api dengan mutu terendah. Ketahanan terhadap api Anda akan meningkat sebanyak 30 poin selama 10 menit ke depan. Oke, sekarang aku hanya perlu memancingnya dan belum selesai ucapan Rokan. Tiba-tiba Goblin Boss menerobos masuk ke dalam persembunyian Rokan. Dengan ekspresi putus asa, Rokan berkata, "Oi, kau kelihatan lapar. Mari kita bicara baik-baik." Goblin Boss murka lalu berbalik menyerang. Untungnya Rokan bisa sigap. Dengan tatapan serius Rokan menghindari tiap serangan dari Goblin Boss. Lalu Rokan berkata, "Aku tak punya cukup ruang untuk menghindar." Lalu dia menahan serangan Goblin dengan kapaknya. Tapi pukulan Goblin Boss terlalu kuat sehingga Rokan terlempar ke belakang lalu menabrak dinding. Lalu notifikasi sistem muncul. Vitality Anda berada di bawah 10%. Boss Goblin tidak memberi kesempatan. Goblin Boss melompat ke arah Rokan. Tetapi Rokan tidak ingin kalah. Dia berteriak dan bersiap memberi serangan dengan kapak di tangannya. Rokan melemparkan kapaknya ke Goblin Boss. Goblin Boss menghindar sambil tersenyum. Lalu Rokan bilang, "Lucu, silahkan, tertawa sepuasmu. Lagi pula itu tertawa terakhirmu." Boss Goblin melihat ke atas, ternyata kapak yang dilemparkan Rokan sengaja diarahkan ke tiang rumah. Tiang itu patah. Lalu Rokan mengacungkan jarinya ke Goblin Boss lalu berkata, "Sampai jumpa." Rokan melompat keluar lewat jendela. Lalu rumah itu roboh menimpah Boss Goblin. Reruntuhan rumah itu menimpah Goblin Boss, dan Rokan sudah berhasil keluar. Rokan berkata, "Aku melakukan semua ini demi hadiah, tapi aku sedih melihat mantan King of Violence harus berjuang sampai seperti ini. Harus bergantung dengan strategi yang ditemukan orang lain." Lalu notifikasi sistem muncul. Anda berhasil mengalahkan Armored Goblin. Vitalitas Anda di bawah 1%. Vitalitas adalah kemampuan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Rokan mengingat Odin, lalu dia bilang, "Odin bangsat, dia membuatku harus merasakan semua ini." "Tunggu saja bangsat. Akan kubalas kau 100 kali lebih kejam dan brutal." Lalu notifikasi sistem muncul. Anda menyelesaikan tutorial. Anda berhasil memperoleh pencapaian yang sulit didapatkan. Anda mengalahkan musuh yang levelnya 10 kali lebih tinggi daripada Anda. Anda memperoleh title keturunan dari David. Anda orang pertama yang memperoleh title tersebut. Anda berhasil memperoleh pencapaian yang sulit didapatkan. Anda mengalahkan sekelompok musuh yang lebih kuat dari Anda. Anda orang pertama yang memperoleh title tersebut. Anda berhasil memperoleh pencapaian yang mustahil didapatkan. Anda berhasil menyelesaikan tutorial dengan sempurna. Anda mendapatkan title Nothing Impossible. Anda orang pertama yang memperoleh title tersebut. Melihat semua itu, Rokan tertawa dan berkata, "Mantap." Lalu notifikasi sistem muncul lagi. Anda akan menerima hadiah dasar tutorial. Anda mendapatkan hard barley bread. Anda mendapatkan 50 cooper. Anda akan mendapatkan hadiah tambahan karena hasil memuaskan dari tutorial. Anda mendapatkan 5 peti misteri. Tentu saja hadiahnya nggak main-main. Sekarang mari kita lihat apa saja pengaruh title-title ini. Rokan membuka jendela status. Dia tersenyum lalu bilang, "Gila, ini tidak mungkin. Ini sangat luar biasa." Nama Rokan, level 1. Job, belum ada. Vitality, 500/500. Nawa, 100/100. Kekuatan 5. Ketekunan 4. Stamina 1. Title diperoleh, Natural Fighter. Talenta Fighter Descendant of David. 17-1 Nothing Impossible. Hard Barley Bread. Grade, Normal. Berat 5. Barley bread normal yang bisa Anda temukan di store meski susah dikunyah, sangat berguna saat Anda kelaparan. Unknown chest, grade, weight. Berat 100. Kotak dengan isi yang tak diketahui, mungkinkah isinya berguna? Temukan sendiri dengan membukanya.
Apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut ke part selanjutnya.